Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sana dari kelas 2 CE dengan NPM 063253070147. Di video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum modul 1 tentang pembangunan topologi dasar dan konfigurasi awal router dan switch menggunakan Cisco paket reset. Di praktikum ini saya belajar mengatur router dan switch dari awal, memberi IP address secara manual, menambahkan keamanan dasar, lalu memastikan jaringan bisa terhubung dengan baik menggunakan PIN. Nah, di sini saya menggunakan 3 router, 3 switch, dan 6 PC. Jadi setiap router itu terhubung ke satu switch, lalu setiap switch terhubung ke 2 PC. Jadi masing-masing router punya satu LAN. Nah, di sini karena nomor absen saya 19 dan harus ditambah 10, saya menggunakan jaringan 192.168.29.0. Jaringan ini saya bagi menjadi beberapa bagian untuk koneksi antar router. Saya pakai subnet slash 30 karena butuh 2 IP saja. Untuk jaringan LAN saya pakai subnet slash 29 supaya cukup untuk router, switch, dan 2 PC. Jadi pembagiannya seperti ini ya. LAN 1 29.0, LAN 2 29.8, dan LAN 3-nya 29.16. Jadi dengan pembagian ini setiap LAN itu punya IP masing-masing dan tidak saling bertabrakan gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan konfigurasi router. Sebelumnya semua router dan switch sudah saya config. Untuk buktinya saya tunjukkan. Semuanya sudah saya config dan terbukti sudah saya config. Tapi untuk lebih uniknya saya lihat dari screenshot yang sudah saya screenshot sebelumnya saja agar lebih rapi gitu. Nah, jadi ini saya akan menjelaskan konfigurasi router 1. Jadi pertama saya masuk ke mode enable, lalu configuration terminal. Ini saya mengganti hostname menjadi R1 supaya tidak tertukar dengan router lain gitu. Lalu saya mengetik no IP domain lookup supaya router itu tidak lama salah ketik perintah. Lalu saya menambahkan banner mode berbagai peringatan ya, bahwa akses hanya untuk administrator. Kemudian saya memberi enable security score supaya router itu lebih aman. Saya juga mengaktifkan service password encryption supaya password itu tidak terlihat langsung. Setelah itu saya mengatur line console dan line ID dengan password dan login supaya tidak bisa diakses sembarangan. Lanjut pada gigabit Ethernet 0.0 saya memberi IP 192.168.29.249 dan topnet 255.255.255.252. Jadi interface ini digunakan untuk koneksi ke router berikutnya. Kemudian saya mengetik no shutdown supaya aktif ya. Lalu pada gigabit Ethernet 2.0/2 saya memberikan IP 192.168.29.1 dengan subnet 255.255.255.248. Jadi IP ini menjadi gateway untuk LAN pertama. Setelah itu saya cek dengan show IP interface clear untuk memastikan statusnya sudah up. Jika sudah up berarti siap digunakan. Lalu saya simpan konfigurasi. Untuk router 2 angkanya sama ya seperti router 1. Saya mengetik hostname, memberi keamanan dan mengatur line console serta VT. Untuk IP GE 0/0 itu ada di 29.250 di /30. Di GE
per 1 itu ada di 29.253/30. JI 0 per 2 itu ada di 29.9/329. Jadi untuk IP 192.168.29.9 itu menjadi gateway untuk LAN kedua. Jadi semua interface saya aktifkan dengan no shutdown. Untuk router 3 IP rangkanya juga sama. IP yang digunakan itu CI 0 per 0 29.254/30. Untuk GI 0 per 2 passwordnya itu 29.17/29. Jadi IP yang ini menjadi gateway untuk LAN ketiga. Setelah aktif, konfigurasinya disimpan. Untuk konfigurasi switch, di switch saya mengganti hostname menjadi SV1. Saya juga menambahkan banner, enable secret, dan mengatur LAN konsol serta titik untuk keamanan. Kemudian saya masuk ke interface LAN 1. Di sini saya memberikan IP 192.168.29.2 dengan subnet 255.255.255.248. Jadi IP ini digunakan sebagai IP management switch. Lalu saya mengatur default gateway-nya 192.168.29.1 supaya switch itu bisa langsung terhubung ke router. Switch lainnya dikonfigurasi dengan cara yang sama sesuai LAN masing-masing ya. Nah, untuk konfigurasi IP PC itu LAN 1 pada PC 1 dan PC 2 saya menggunakan gateway 29.1 dan IP PC 1 dan PC 2 nya 29.3 dan 29.4 ya. Nah, untuk LAN yang kedua itu saya menggunakan gateway 29.9 dengan IP 29.11 dan 12 ya. Untuk LAN ketiga saya menggunakan gateway 29.17 dengan IP address-nya 29.19 dan 20 ya. Jadi untuk subnetnya semua subnet itu menggunakan 255.255.248. Saya akan melakukan ping gateway dari PC 1. Hasilnya replay dan 0% loss, artinya PC bisa terhubung ke router. Lalu saya ping ke PC lain dalam LAN yang sama dan hasilnya juga berhasil ya. Saya juga ping ke IP switch dan mendapat replay, artinya koneksi dalam satu LAN itu berjalan dengan baik. Nah, jadi untuk selama praktikum tidak ada error, tapi biasanya error karena terjadi kesalahan IP, subnet mask, atau salah gateway, atau kena shutdown. Jadi jangan lupa buat ngecek kembali sebelum melakukan pengujian. Nah, dari praktikum ini saya jadi lebih paham ya cara konfigurasi dasar router dan switch, mengatur IP address, dan serta menguji koneksi jaringan. Jadi berdasarkan hasil ping yang berhasil tanpa paket loss itu dapat disimpulkan bahwa konfigurasi yang saya lakukan sudah benar dan jaringan dalam satu LAN itu berjalan dengan baik. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.